Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. بالقصد قبل المنيات تعتبابير رجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنيات. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tepat hari ini di hari Jumat tanggal 18 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah dari Pondok Pesantren Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah Marendal, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, kita kembali berjumpa dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Naik pedati di akhir pekan. Membeli jeruk di Brastagi. Bagaimana hati tak nyaman. Akhirnya kita bisa masuk di TVRI. Alhamdulillah, Masya Allah. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita berjumpa di acara Ngaji Bareng di TVRI hari ini. Di momen-momen ketika kita menjelang bulan kurban atau ibadah haji, hari ini kita akan membahas satu tema ataupun topik yang sangat dan cukup menarik, yaitu persiapan kita menjelang menyongsong ibadah kurban. Tema kita hari ini akan kita angkat yaitu bekal menyambut kurban. Nah, untuk membahas topik ataupun tema kita di hari ini sudah hadir bersama kita guru kita, ulama kita, Al-Ustadz Dr. Haji Abi Fahmi Karimuddin MA. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifah halun Abi? Alhamdulillah. Khair, Masya Allah. Ini nampak dari raut wajahnya. Ini kalau ulama-ulama muda yang Masya Allah. Masya Allah. Yang terus tawadu. Begitu melihatnya kita sejuk rasanya, tawadu. Mudah-mudahan insya Allah diikuti oleh santri-santrinya semua. Masya Allah. Nah, pemirsa, kami tidak hanya berdua dengan Abi di hari ini, ya, kami juga bersama yang pertama dari Majelis Ta'lim Al-Quran Asy-Syakirin. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini ahli-ahli Quran semua nih ya. Di mana tepatnya, di sekitar sini juga? Ya, di masjid ya. Berapa kali kalau belajar? 3 kali dalam sepekan. Masya Allah. Di samping Majelis Ta'lim Al-Quran Asy-Syakirin juga hadir ini anak-anak kami yang soleh wassolehah, santri-santriwati dari Pondok Pesantren Fahmus Salam Al-Aziziyah. Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat semua? Semangat ya untuk menjadi ulama seperti Abi. Nah pemirsa, sebelum nanti kita bahas topik ataupun tema hari ini, perlu kami sampaikan bahwa Al-Ustadz Dr. Haji Abi Fahmi Karimuddin MA juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Fahmus Salam Al-Aziziyah. Ya, izin Abi mungkin bisa diceritakan sedikit tentang sejarah riwayat singkat Pondok Pesantren ini, tahun berapa berdiri, kemudian lebih banyak arahnya ke mungkin ke kitab kuning atau ke hafalan Quran. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Ustadz yang saya hormati dan para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang hadir hari ini, para ibu-ibu pengajian dari Majelis Ta'lim Asy-Syakirin, juga dari Majelis Ta'lim ibu-ibu dari Huna dan Tastafi, dan juga santri-santri dari Fahmus Salam Al-Aziziyah. Fahmus Salam ini Ustadz, cikal bakalnya dulu dari tahun 2013. Dulu cikal bakalnya beralamat di Jalan Nusantara, di depan kantor MUI Sumatera Utara. Persis di depan di rumah Umi yang hari ini juga berhadir bersama kita. Kemudian pindah ke Medan Area di Gang Family lebih kurang 3 tahun. Kemudian tahun 2017 barulah mendapatkan lokasi di Marendal ini
2018 mulai membangun dan alhamdulillah sudah sekarang berusia di Marendal ini lebih kurang 6 tahun. Dengan jumlah santri sekarang lebih kurang 400 laki-laki dan perempuan. Adapun fokus yang lebih diutamakan di sini adalah kajian keilmuan yang menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Di samping juga ada pendidikan-pendidikan yang lain, juga pendidikan formal, ada madrasah sanawiyahnya, juga ada madrasah aliyahnya. Dan tahun kemarin pun kita sudah ada kerjasama dengan kampus di Medan ini, sehingga anak-anak kita yang taman aliyah tetap bisa melanjutkan pendidikan pondok pesantren sambil mereka kuliah di dalam pondok pesantren, sehingga ya lingkungan mereka lebih selamat, lebih terjaga. Masya Allah. Ya, kita doakan insya Allah Pondok Pesantren Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah insya Allah ke depan lebih banyak lagi santri-santriwatinya, dan insya Allah akan melahirkan para ulama-ulama yang insya Allah akan menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang. Masih ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Nah pemirsa, TVRI di Sumatera Utara di mana Anda berada, khususnya jemaah santri-santriwati yang berada di Masjid Al-Yusufi di lingkungan pondok pesantren ini. Kita nanti akan membahas tema topik kita hari ini, yaitu bekal menyambut kurban. Nanti abi kita, guru kita akan memberikan pandangan tentang tema kita hari ini. Kemudian nanti kami akan memberikan kesempatan buat jemaah sekalian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar tema yang kita bahas di hari ini. Masih ngaji bareng di TVRI? Kita langsung ke narasumber. Abi, kalau kita lihat ini temanya bekal menyambut kurban. Abi mungkin bisa memberikan pandangan tentang topik ataupun tema kita hari ini. Silakan. Ya. Pemirsa sekalian, menyambut beberapa hari lagi akan kita hadapi Hari Raya Idul Adha, di mana pada hari itu ada ibadah yang tidak didapati di hari-hari yang lain, yaitu ibadah kurban. Kira-kira kita ini sudah mendaftarkan diri belum untuk menjadi salah satu anggota yang ikut kurban? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Bagi yang sudah, alhamdulillah, semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, bagi yang belum, ya, agar mempersiapkan bekal untuk bisa mendaftarkan diri menjadi bagian daripada orang yang ikut kurban. Kenapa? Karena kurban ini ibadah yang tertua. Semenjak Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu anak beliau Qabil dan Habil, sudah melakukan ibadah kurban. Maka kurban ini termasuk ibadah yang tertua. Kemudian pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nah ini pun luar biasa terjadi kurban. Bahkan yang dikurbankan oleh Nabiullah Ibrahim tidak tanggung-tanggung. Kita tahu bersama sejarah ini kan, yang dikurbankan adalah anak kandung beliau, yaitu Nabiullah Ismail, yang usianya masih sangat muda belia, hanya belasan tahun. Coba ibu-ibu bayangkan, kita punya anak yang usianya masih belasan tahun, sekitar 12 tahun, tiba-tiba diperintahkan untuk mengorbankan. Diperintahkan kepada kita orang tua, tajamkan pisaumu, letakkan di leher anakmu, lalu gorok dia. Sanggup ibu-ibu? Tidak sanggup. Tapi inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Dan juga didukung oleh istri beliau. Itulah kenapa Nabiullah Ibrahim luar biasa, termasuk salah satu Nabi Ulul Azmi. Ya. Karena sanggup melaksanakan perintah Allah, sanggup mengorbankan apa yang dititipi oleh Allah kepadanya, bahkan anak kandungnya sendiri yang sangat beliau cintai, beliau siap mengorbankan. Yang kalau ini diperintahkan sama kita tentu nggak siap.
Tapi kita hari ini tidak bisa mencapai makam derajat seperti Nabi Ibrahim, tidak sanggup. Jangankan disuruh sembelih, disuruh berpisah aja sama anak beberapa tahun dan nangis. Disuruh anak-anak pergi ke pondok aja rindunya setengah mati. Belum lagi diperintahkan kurban untuk memotong lehernya, pasti tidak sanggup. Tetapi hari ini ada perintah kurban yang walaupun tidak sama derajatnya seperti Nabi Ibrahim, ada yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu mengorbankan seekor kambing yang harganya barangkali hanya sekitar 2 jutaan. Kalaulah Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan yang sangat berharga, anaknya sendiri, yang kalau kita mau hargakan berapa ini harganya, enggak sanggup kita hargakan. Bahkan triliunan pun kita beli enggak sanggup. Kita hanya 2 jutaan, masih berat. Maka menyambut beberapa hari akan kita hadapi hari raya kurban, jangan ada di antara kita umat Nabi Muhammad yang kalau kita runut silsilah beliau juga bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan ada di antara kita yang enggak ikut kurban. Yang diperintahkan bukan korbankan anak, pasti enggak sanggup, hanya mengeluarkan sekitar paling lebih kurang 2 jutaan, sudah bisa ikut kurban. Apalagi jelas perintahnya ini dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, maka sembahyanglah wahai Muhammad dan sembelihlah. Perintah Allah langsung kepada Nabi kita Muhammad agar melaksanakan sholat dan berkorban. Dan berkorban ini kalau untuk diri pribadi Nabi Muhammad hukumnya wajib. Umirtu, aku diperintahkan Allah bin nahar, wahwa sunnatul lakum, dalam hadis disebutkan. Aku diperintahkan Allah untuk berkorban dan kurban ini sunat bagi kamu. Artinya kurban ini untuk umat Nabi Muhammad hukumnya sunnah muakkadah, adapun bagi beliau ini hukumnya wajib. Nah, maka dasar daripada perintah Al-Quran ini, maka sangat wajar dan sangat patut kita harus hadir menjadi bagian daripada orang yang berkorban tahun ini. Dan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah amal anak Adam yang lebih dicintai Allah pada hari raya melainkan daripada ibadah iraqatid dam. Iraqatid dam ini menumpahkan darah, berkorban maksudnya. Artinya untuk momentum hari raya Idul Adha, ibadah yang paling dianjurkan, yang paling diutamakan itulah kurban. Ibadah yang lain ada banyak, tapi konteksnya pada hari raya itu yang paling utama itu kurban. Salat bagus, baca Quran bagus, i'tikaf di masjid Masya Allah bagus, tetapi untuk hari itu yang paling dianjurkan itu adalah kurban. Sama macam lebaran misalnya. Nah, apa yang paling bagus? Makan rendang apa ketupat itu? Nah, jadi untuk momentum hari itu maka yang paling bagus adalah ketupat. Maka untuk hari raya Idul Adha yang paling bagus adalah apa ibadahnya? Kurban. Kemudian kalau misalnya daerah lain, umpama misalnya di daerah Aceh sana, itu ada hari yang disebutkan dengan hari megang. Nggak tahu di Medan ini ada istilah megang apa enggak? Ada. Jadi kalau hari megang itu, apa makanan yang paling spesial? Ikan apa daging? Daging. Itu di mana-mana rumah daging itu. Hatta orang miskin sekalipun daging. Bukan enggak bagus ikan, bukan enggak bagus makan ikan, bagus. Tapi untuk momentum hari megang itu yang paling dianjurkan daging. Maka begitu pun juga ada hari raya Idul Adha ini. Bukan enggak bagus kita sholat, bagus.
Tapi yang paling diutamakan, yang paling istimewa untuk momentum hari itu adalah kurban. Nah, kemudian lanjutan hadis itu disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti akan dikembalikan oleh Allah apa yang kita korbankan itu sampai kepada bulu-bulunya, sampai kepada tanduk-tanduknya, sampai kepada kuku-kukunya sekalipun. Itu akan dikembalikan sebagai balasan kepada hamba yang telah berkorban. Kenapa Nabi menyebutkan anggota binatang yang tidak ada nilai ini? Bulu kan kurang nilainya. Bulunya, kukunya, tanduknya. Ini yang disebutkan Nabi. Kenapa? Menunjukkan bahwa yang tidak bernilai sekalipun akan dikembalikan oleh Allah sebagai balasan. Apalagi yang bernilai, apalagi dagingnya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, perbesarlah kurbanmu. Perbesarkanlah kurbanmu karena dia akan menjadi tungganganmu, kendaraanmu pada hari kiamat nanti. Maka kurban jangan pilih yang kecil, pilih yang besar. Mungkin di daerah kita ada yang 2.100.000, 2.200.000, 2.3, 2,5 dan sebagainya. Kalau bisa ambil yang besar. Toh setahun sekali. Dan jangan ada istilah begini, Bu. Ustadz, saya udah kurban. Kapan? Tahun lalu. Ini salah. Kenapa? Karena perintah kurban ini adalah perintah tiap tahun. Bukan perintah seumur hidup sekali. Jadi tidak ada istilah saya udah kurban Ustadz. Tidak ada istilah saya sudah kurban. Kenapa? Karena perintah kurban itu dia setiap tahun. Maka kita ini belum berkorban. Oh yang tahun lalu itu sudah habis. Nah, maka kita jangan merasa diri sudah pernah berkorban. Baik, kita tahan dulu. Ya. Abi, ya luar biasa lah pemirsa. Kita sudah mendengar pandangan paparan pertama dari guru kita, narasumber kita, Dr. Haji Abi Fahmi Karimuddin MA tentang bekal menyambut kurban. Tentang apa itu kurban, bagaimana tadi pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan nanti nilai-nilai ibadah dari kedua Nabi tersebut insya Allah dapat kita amalkan khususnya menjelang hari-hari kurban atau hari raya Idul Adha. Masih ngaji bareng di TPRI? Ngaji bareng di TPRI? Ngaji bareng di TPRI? Kita akan break sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Masih ngaji bareng di TPRI? Ngaji bareng di TPRI? Ngaji bareng di TPRI? Nah pemirsa TPRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, masih di acara ngaji bareng di TPRI hari ini. Topik ataupun tema kita yaitu bekal menyambut kurban. Tadi sudah kita dengar saksikan bersama guru kita, narasumber kita, Ustaz Dr. Haji Abi Fahmi Karimuddin MA sudah memberikan pandangan tentang bagaimana makna kurban. Nah kita yakin ini Bi bahwa jemaah kita, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Asyakirin ini sudah ikut berkurban semua. Kalau yang belum nanti tahan-tahan, nggak usah beli paket dulu untuk kurban ya Bi ya, alhamdulillah. Dan kalau di sini Bi tetap ada Bi ya di Pondok Pesantren ini, ya mudah-mudahan insya Allah. Nah kita akan terus membahas tema kita hari ini, tentunya mungkin ada tambahan dari Abi, waktu-waktu berkurban, kemudian kriteria hewan untuk dikurbankan, ya karena ada sapi, lembu, kambing atau domba dan juga unta, tapi unta di Indonesia tidak ada. Silakan Bi. Pertama yang harus kita siapkan bekal sebelum kita berkorban adalah mental. Mental, jadi mental orang yang punya semangat untuk mengeluarkan. Bukan mental orang yang menerima. Kita pasti biasa kalau Idul Adha itu kan sering kita terima kurban kan. Senang kita terima. Untuk tahun-tahun Idul Adha itu seharusnya di samping kita senang menerima,
Kita juga harus senang memberi. Iya. Tapi kebanyakan gini Bi, terkadang biasanya ada musimannya tuh orang banyak kupon, mana kupon? Mana kupon? Kupon kurban. Itu nanti, mana kupon nanti. Waktu sudah hari hanya. Tapi sebelum hari hanya, kita cari dulu bukan kuponnya, tempat kurbannya. Cari panitia kurbannya dulu. Daftarkan aku 1 orang. Ini harus kita mulai dari mental ini dulu. Mental orang yang suka memberi. Orang yang tangan di atas. Itu lebih mulia daripada orang yang tangan menerima di bawah. Hari ini kita beri misalnya. Nanti kan dikasih juga sama orang. Akhirnya ya balik juga ke kita. Ini yang pertama yang perlu kita persiapkan. Mental orang yang berderma. Juga untuk anak-anak santri kami, juga sampaikan sama orang tua bahwa mau ikut kurban. Insya Allah orang tua itu kalau permintaan anak biasanya dipenuhi, nggak bisa ditolak itu. Jadi jangan hanya minta beli handphone baru, ya kan? Ini mintanya lain, mintanya ikut kurban. Nanti kurban kalian dibagi kepada fakir miskin. Alhamdulillah dengan berkat suara kalian sedikit itu minta ikut kurban, orang fakir miskin terbantu. Hanya dengan modal suara kalian sedikit itu, ikut kurban ya, ikut kurban mak. Dengan suara itu orang fakir miskin terbantu. Nah, kemudian masalah kriteria ataupun jenis hewan yang dikurbankan, itu yang pertama yang paling afdal itu unta. Unta. Cuman di kita di sini gimana mau cari untanya? Ya, dan usianya pun harus yang 5 tahun kalau unta. Nah, kalau tidak ada unta, maka sapi atau kerbau. Kerbau yang mana satu sapi atau satu kerbau ini bisa gabung di situ untuk 7 orang. Kalau unta berapa orang? 7 juga. 7 juga kalau unta. 7 juga. Iya. Ya, cuman dia lebih gede lah. Iya. Jadi umpama kendaraan itu ya mungkin mobil yang agak lebih luas tadi dalamnya. Kita lebih nyaman. Nah, misalnya ada mobil, nggak perlu kita sebutkan namanya kan. Ada mobil muat 7 orang juga. Mobil satu lagi muat 7 orang juga, tapi di dalamnya beda. Nah, inilah perumpamaannya. Unta muat 7 orang, sapi juga muat 7 orang, tapi ya tentu kenyamanannya di dalamnya tentu berbeda. Berbeda ya. Nah. Kemudian di bawahnya ada lagi domba atau ada domba atau ada kambing. Kambing, ya. Kalau domba atau kambing ini usianya 2 tahun ya. Kalau kambing usianya 2 tahun. Kalau domba usianya sudah genap 1 tahun. Ini kesalahan yang terjadi di masyarakat awam. Terkadang dia asal beli tidak melihat usianya. Usia ya. Nah, karena kalau usianya tidak sampai seperti yang ditentukan, ini tidak sah menjadi kurban. Maka kalau nanti kita ikut kurban domba, ini harus sudah genap 1 tahun. Kalau kambing sudah genap 2 tahun. Kalau lembu, sapi atau kerbau ini sudah genap usia 2 tahun. Jangan asal beli cari yang murah. Ini juga untuk panitia kurban barangkali. Ini harus ada yang pelajaran edukasi kejujuran nih antara yang pemilik hewan kurban dan kita sebagai panitia untuk membeli hewan kurban. Tentu ya. Walaupun nanti bisa juga katanya diperiksa melalui gigi ya. Gigi betul. Gigi luar biasa. Ya. Nah, baik pemirsa luar biasa, semakin hangat ya semakin kita ingin tahu lebih jauh bagaimana kurban ini dapat kita manfaatkan momennya di menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Dan tadi Abi sudah menjelaskan tadi ada bekal itu mental ya. Selain mental itu tentunya harusnya biaya ya. Biaya itu dengan berbagai cara. Artinya dengan angsur ya, cicilan. Kemudian juga kalau kita yang memang rezekinya berlebih, kita langsung bisa cashkan aja langsung. Baik, masih ngaji bareng di TVRI. Nah, kita akan berikan kesempatan bertanya untuk jemaah sekalian. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan satu ya. Sebutkan nama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulida, saya dari kelas 2B. Izinkan saya bertanya Ustadz. Apakah orang yang sudah meninggal dunia boleh diikuti sertakan berkurban? Baik, cukup. Alhamdulillah ini dari santriwati nih, Bi.
apakah orang yang sudah almarhum, almarhumah atau sudah meninggal dunia boleh diikut sertakan dalam berkurban atau ikut peserta kurban, Bi? Silakan, Bi. Ya, bagus pertanyaannya. Ini mungkin ada ada anak yang orang tuanya udah meninggal, tapi ingin mengikutkan orang tuanya dalam bagian pahala barangkali. Jadi kalau kita ikutkan atau daftarkan orang yang udah meninggal menjadi salah satu anggota yang berkorban, itu dibolehkan apabila almarhum ada meninggalkan wasiat. Nah, apabila sebelum meninggal dia berwasiat agar diikutkan sebagai anggota kurban, maka boleh. Tapi kalau tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kita menginginkan mereka ikut bagian pahala? Kita boleh ikutkan mereka dengan cara kita niatkan pahalanya untuk mereka. Misalnya nih, kita ikut kurban atas nama kita sendiri. Terdaftar di panitia, ya kita sendiri yang ikut kurban. Di saat kita berkurban, kita niatkan juga, ya Allah, pahala kurban ini saya hadiahkan untuk orang tua saya yang telah meninggal. Jadi kita gabungkan mereka, kita ikutkan mereka dari segi pahala. Bukan kita ikutkan kurban atas nama mereka. Nah, begitu. Jadi boleh, Bi, ya? Boleh apabila ada wasiat. Alhamdulillah. Jadi ada kesempatan kita juga berbakti kepada kedua orang tua yang sudah almarhumah dengan catatan ada wasiat ya, yang belum pernah berkurban untuk ada wasiat berkurban untuk orang tua, luar biasa. Nah, sebelum pertanyaan kedua, Bi, ini apakah ada ancaman, Bi, bagi orang yang punya rezeki, punya kesempatan besar secara finansial untuk berkurban, tapi nggak mau berkurban, Bi? Ada nggak ancamannya, Bi? Mungkin ada nasnya, apakah di hadis, Bi? Ya. Ada disebutkan itu orang-orang yang tidak mau berkurban maka jangan dekat musallana, kata Nabi. Orang-orang yang punya kemampuan tidak mau berkurban maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami, kata Nabi. Sehingga dari hadis ini ada ulama yang mengartikan wajib hukum berkurban. Kenapa? Karena ancamannya keras. Ancamannya jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami, kata Nabi. Maka oleh sebab itu bagi kita yang ada kemampuan, jangan sampai pura-pura nggak sanggup. Nah, lebih milih beli baju baru, ya, lebih milih mesan alat-alat kosmetik yang mahal-mahal lah, ya, nggak apa-apalah kita mengurangi yang itu dulu untuk hari raya ini kita alokasikan dana itu untuk kurban agar tidak masuk dalam kelompok yang Nabi mengancamnya. Mengancamnya dengan jangan dekat-dekat gabung sama kami, jangan. Nah, makanya ya, ibu-ibu sekalian dan pemirsa semuanya, ya, niatkan dalam hati kita bagaimana caranya tahun ini kita harus bisa ikut untuk berkurban. Kalau misalnya dalam keluarga kita rame, mau ikut semua nggak mungkin. Maka dalam keluarga itu hukumnya menjadi sunat kifayah. Sunat kifayah artinya diperintahkan kepada semua individu yang ada di keluarga itu. Tapi dengan sebab satu orang sudah ikut kurban, maka yang lain sudah terbebas dari tuntutan. Sama dengan hukum sholat jenazah, fardu kifayah. Semua yang ada di kampung itu diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Kalau enggak, semuanya ikut berdosa. Tapi dengan satu orang ada yang mengerjakan, maka yang lain menjadi terbebas dari dosa. Maka begitu pun dengan dalam satu keluarga, apabila kita banyak anggota keluarga, satu saja yang ikut, itu yang lain sudah gugur tuntutan. Tapi bukan berpahala ya. Yang berpahala tetap siapa yang ikut. Adapun yang lain yang nggak ikut itu sudah tidak lagi ada gugur tuntutan, gugur perintah kepada yang lain. Nah, ini cukup menarik nih, Bi. Di antara keluarga itu, yang mana yang lebih utama atas nama kepala keluarga, ayahkah atau ibukah atau siapa saja, Bi? Ya, kalau itu kembali kepada mungkin kebijakan dalam keluarga. Kalau misalnya suami mau mengambil, udah tahun ini saya dulu. Tahun kedua nanti saya sekali lagi. Tahun ketiga sekali lagi mungkin kan. Itu boleh. Boleh ya. Tapi kalau mau dibagi juga ini saya sudah.
ini Iya. istri, Ya, nanti anak yang Iya. laki-laki, anak yang perempuan juga boleh. ya, Ya, tetapi sebenarnya yang diperintahkan kepada semuanya. ya. Adapun siapa yang mau diambil, apakah suami atau Iya. istri atau anak, itu kembali kepada Iya. kesepakatan keluarga, mungkin lebih kepada melihat kepada kearifan dan kebijaksanaan lah. Iya. Bila jangan protes pula nanti ayah-ayah aja pun ya. Ah. Yang... Baik, ada yang ingin bertanya kembali? Ada yang bertanya? Ya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Susanti dari Majelis Taklim Al-Quran Asyakirin. Izinkan saya bertanya Ustadz. Karena berbagai keragaman kita beragama di negeri kita ini, kadang ada tetangga kita yang berbeda dengan agama kita Pak Ustadz. Jadi apa hukumnya berbagi daging kurban dengan saudara kita yang non-muslim? Begitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini warahmatullahi nampaknya wabarakatuh. ibu kita ini emang orangnya dermawan ini, Bi. Ya, selain rajin mengaji juga suka memberi. Pertanyaannya, Bi, apakah daging kurban itu boleh diberikan kepada saudara-saudari kita yang non-muslim, Bi? Ya, apalagi kita tinggal di Sumatera Utara Ya, ini. di Medan juga. Ya, di mana masyarakatnya sangat beragam Ya. agamanya kan. Dalam beragama itu ada batasan-batasan, ada ketentuan-ketentuan, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Tentu dari segi sosial kita memang tidak dilarang untuk berinteraksi sosial, saling memberi, ya, saling menerima. Sama macam kami juga di pesantren ini juga kami berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang beda agama. Kami memberi, mereka memberi, kami menerima, itu sering, biasa itu. Dan tidak ada larangan. Tetapi khusus untuk kurban, nah daging kurban, ini jumhur ulama menyebutkan tidak boleh. Sama macam kita memberikan salam. Kan diperintahkan kita memberikan salam, Assalamualaikum. Nah, tetapi kalau untuk orang yang beda agama, itu nggak dianjurkan. Jadi ada batasan-batasan yang dibolehkan, ada yang tidak. Tetapi bukan berarti kita diperintahkan agar hidup masing-masing, artinya nggak open dengan yang beda agama, enggak. Kita harus memperhatikan, bahkan dulu Nabi kita sendiri telah mempraktekkan bagaimana beliau sangat sosial kepada orang yang beda agama. Bahkan di hari-hari sebelum beliau wafat, itu hampir rutin Nabi kita Muhammad SAW itu datang dan memberikan makanan kepada orang yang beda agama. Bahkan bukan hanya memberikan menitip, enggak. Nabi menyulaminya sendiri. Nabi menyuapkan makanan dengan tangannya sendiri kepada orang yang beda agama. Bahkan lebih hebatnya lagi, sambil Nabi kita menyuapkan makanan ke mulut orang yang beda agama ini orang sambil mencaci Nabi. Karena dia buta, nggak kenal dia yang mana Nabi Muhammad. Yang dia tahu Nabi Muhammad pembawa ajaran baru yang masuk ke pikiran dia berdasarkan informasi yang dia terima, ini Muhammad nggak beres. Akhirnya sambil Nabi Muhammad menyulami makanan, sambil orang ini mencaci maki Nabi Muhammad. Wahai orang yang menyuapi aku makanan, kamu jangan ikut-ikut si Muhammad itu ya. Dia itu orang gila, dia itu tukang sihir dan sebagainya lah. Dia tidak tahu yang menyulami makanan itu Nabi Muhammad. Maka kapan ketahuannya? Setelah Nabi wafat, dilanjutkan kebiasaan ini oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu ini orang buta ini merasakan ini kok beda perlakuannya dengan yang sebelumnya. Nah, ini kok beda, ini yang sebelumnya lebih lembut, perlakuannya Masya Allah luar biasa. Ini kayaknya agak beda. Ditanya sama orang buta ini, kamu siapa sebenarnya? Ini kamu bukan seperti orang yang dulu. Yang dulu itu udah meninggal. Oh, siapa dia itu? Orang mana dia? Dia itu Nabi Muhammad. Baru terkejut ini orang buta. Rupanya yang selama ini dia caci, dia maki, dia fitnah adalah orang yang rutin menyiapkan, memberikan makanan kepada dia. Akhirnya dia sadar, menangis dan masuk Islam. Dari kejadian ini apa kita ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kita agar hidup saling memberi,
Iya. saling menerima, saling memperhatikan walaupun beda agama. Tetapi khusus dalam hal bidang kurban ini ada peraturan tersendiri. Mayoritas ulama menyebutkan tidak sah kita memberikan daging atas nama daging kurban ya. Kalau daging biasa, sedekah biasa boleh. Tapi atas nama daging kurban, nah ini tidak dibolehkan. Nah luar biasa, ya mungkin sudah jelas buat Ibu. Ya luar biasa Abi dari penjelasan Abi tadi. Nah kalau dari sistem pembagian daging kurban ya Abi ya, kalau panitia itu kan sudah mengacu sama yang sudah diajarkan oleh agama kita. Sepertiga, dibagi tiga Abi ya, sepertiga untuk sedekah, sepertiga hadiah, sepertiga untuk pekurban. Ya, apakah nanti saudara-saudara kita yang di luar muslim ya, mungkin non Islam itu apakah dari sudah diberikan oleh panitia kepada yang berhak di antara tiga tadi itu boleh diberikan lagi kepada non muslim. Namun sebelum Abi jelaskan kita akan break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah, luar biasa. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana Anda berada, masih dari Masjid Ali Yusufi di lingkungan Pondok Pesantren Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah, Marendal di Serdang, Sumatera Utara. Kita masih bersama di acara Ngaji Bareng di TVRI. Ya, tema topik kita adalah bekal menyambut kurban. Abi tadi saya sudah ada menyampaikan ada tiga ya bagian yang dari daging kurban yang dibagikan. Sepertiga untuk pekurban, untuk sedekah dan hadiah. Dari penjelasan Abi tadi di awal tadi, apakah memungkinkan dari hadiah yang diberikan tadi misalnya kepada pekurban ya ataupun kepada fakir miskin, terus diberikan lagi kepada saudara kita yang non muslim. Boleh nggak tuh? Cara memtasarufkan atau membagikan daging kurban, betul yang disebutkan Ustadz tadi, sepertiga kita ambil untuk kita, sepertiganya kita sedekahkan kepada fakir miskin, sepertiganya lagi kita hadiahkan kepada orang-orang kaya. Nah, begitu cara pembagiannya. Tapi ada yang lebih bagus lagi caranya. Bagaimana? Kita ambil sedikit aja, sesuap aja. Bagian bahan dalam daging itu, hati kan, kita ambil sesuap aja untuk sekali makan, selebihnya semua kita sedekahkan dan kita hadiahkan. Walaupun boleh juga cara macam tadi, sepertiga untuk kita, sepertiga sedekah untuk fakir miskin, sepertiga hadiah untuk orang kaya. Ya, tapi kalau mau lebih bagus, kita sedikit aja ngambilnya, selebihnya sedekahkan. Cuman ini agak berat. Nah, pasti ini agak berat ini kan. Apalagi tengok dagingnya bagus kan. Nah, mungkin pula kita ambilnya sedikit. Nah, kalaupun kita sedekahkan sedikit aja ke orang, yang lain kita makan semua ya boleh juga. Boleh juga. Tetapi sepertiga untuk kita, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah, ini semuanya orang Islam. Ya, tidak boleh diserahkan kepada yang non muslim. Setelah misalnya kita menerima ini daging kurban dari orang, udah kita terima, lalu ini kita sedekahkan kepada orang lain, boleh. Bahkan kepada orang yang beda agama pun sudah boleh. Boleh ya, boleh. Begitu. Apalagi kalau udah dimasak Bia. Apalagi kalau dimasak. Udah jadi rendang ya Bia. Alhamdulillah. Tapi kalau kita masih sebagai daging kurban, ini dibaginya harus secara mentah. Iya. Dibagi mentah. Itu hukumnya. Iya, hukumnya dibagi mentah. Beda sama akikah. Kalau akikah bagusnya dibaginya setelah dimasak dulu, dimasak, dipakai-pakai, dibagilah kepada fakir miskin. Iya. Itu kalau akikah. Iya. Bi, ini juga penting nih, nanti sebelum kita kasihkan pertanyaan kepada jemaah Bi. Kita para pekurban ini Bi, terkadang Bi kita sebagai panitia, ada pekurban Bi, ada pekurban misalnya Bi. Tapi udah pesan Bi duluan Bi. Ikut kurban dia Bi, nanti saya minta jantungnya ya, nanti saya minta engkelnya ya. Itu kita gimana tuh Bi hukumnya Bi? Ya. Boleh-boleh saja. Boleh. Apalagi memang dalam hukumnya orang yang berkurban itu disunnahkan memakan itu bagian bahan dalamnya. Iya. Bagian apa itu namanya?
hatinya. Hati. Nah, maka memesankan itu ya boleh saja Iya. selama panitia yang memungkinkan untuk mengatur, tidak merepotkan panitia. Iya. Jangan pula nanti kita kasih uang 2.300.000, kita buat peraturan 2.300. Iya. Macam ya. Jangan banyak peraturan, repot, kasihan panitia. Panitia ini kan orang yang bertatawo, orang yang melakukan perbuatan tanpa gaji dia ini. Orang yang sukarela. Iya. Jangan pula nanti mereka udah sukarela, kita memberatkan Iya. mereka dengan ketentuan-ketentuan daripada kita. Masuk panitia juga sudah berkurban ya, Bi, ya. Ya. Kurban tenaga dan yang lain-lainnya. Baik, luar Ya. biasa. Ini kelihatannya sudah nggak sabar lagi nih. Mungkin masih ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juanda Akbar, kelas 1C. Saya ingin bertanya, apakah orang yang belum pernah akikah bisa ikut berkurban? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan ini. Pertanyaan tadi? Pertanyaannya, apakah orang yang belum pernah akikah, ya langsung dia boleh ikut berkurban? Ya, ya. Akikah dengan kurban ini dua masalah yang berbeda. Bukan syarat dan masyrut ya. Bukan ada keterikatan sehingga orang yang belum akikah nggak boleh kurban, itu tidak ada. Ya. Jadi bagi kita yang mungkin belum akikah dulu, ya sekarang mau Idul Adha ini, mau kurban ya silahkan. Dan kurban inilah yang paling diutamakan. Waktunya sedang bulannya berkurban. Adapun akikah itu kapan saja bisa dikerjakan. Ya. Kapan saja boleh. Maka orang yang belum kurban, belum berakikah, ya silahkan berkurban, tidak ada masalah. Walaupun sudah usia lanjut boleh akikah ya, Bi, ya? Boleh. Boleh ya. Jadi tidak waktu anak-anak atau bayi kita belum akikah, ya mungkin di antara ibu-ibu yang belum akikah boleh nanti minta akikah kembali. Ya, Ya. tapi biar sendiri biar sekarang. Ya, kalau kita udah besar Bu, Iya. Ibu udah diakikah dulu belum? Kalau sekarang ibu-ibu udah jadi nenek atau jadi ibu, mau akikah boleh. Iya. Tapi jangan lapor minta duit sama orang tua. Jangan bilang sama orang tua, "Mak, dulu waktu kecil saya belum diakikah. Iya. Mana duitnya biar kita akikah?" Nggak usah minta duit lagi karena perintah itu sudah kepada kita. Iya. Bukan lagi kepada orang tua kita. Iya. Yang diperintahkan kepada orang tua apabila anak ini masih kecil. Iya. Nah, Ya itu begitu. kalau ngundang kedurinya nggak usah bilang ibu yang akikah. Nah jadi pertanyaannya ya, Bi, ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Ada? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Farelino Prayoga. Di sini saya ingin bertanya, apa hukumnya bila orang non-muslim memberikan hewan seperti sapi untuk menjadikan hewan kurban? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa pertanyaan santri-santri Abi ini. Nampak kelihatannya memang interaksinya luar biasa. Kemudian hubungan antar sesama dengan agama lain juga luar biasa di sini, Bi, ya. Ini pertanyaan Abi, mungkin ada ya saudara-saudara kita yang non-muslim ingin ikut di momen yang luar biasa ini memberikan sapi ataupun lembu sebagai hewan kurban. Itu gimana, Bi? Ya. Pertama dari pertanyaan ini, kalau memang ini ada faktanya di lapangan. Ini sebelum saya jawab hukumnya ya, dari segi fikihnya. Dari pertanyaan ini, kalau memang ini ada kejadiannya, seharusnya ini menjadi cambuk bagi kita orang Islam. Artinya apa? Orang yang tidak Islam saja ingin ikut berkurban. Padahal dia bukan orang Islam. Dia ingin ikut kurban. Dan saya rasa ini ada. Ada orang-orang yang di luar Islam, mereka ingin ikut memberikan hewan kurban agar disembelih pada hari itu. Ini cambuk sebenarnya bagi kita orang Islam. Orang di luar Islam saja mau ikut, masa kita diam saja? Ini dari pertanyaan ini ya. Iya. Nah, kemudian dari segi hukumnya, sebagaimana tadi daging kurban tidak boleh diserahkan kepada mereka atas nama kurban, tapi boleh kalau atas nama sedekah biasa,
Maka begitu pun sebaliknya kalau mereka yang memberikan. Kalau mereka memberikan sebagai kurban, ini tidak sah sebagai kurban. Tapi kalau kita terima, ini sah sebagai pemberian biasa. Pemberian ya sosial namanya. Ya. Tapi kalau sebagai kurban, ya mereka nggak terdaftar di orang kurban. Ya. Karena syarat untuk melakukan ibadah dalam Islam itu ya harus masuk Islam dulu. Tetap Ya. kita sembelih seperti biasa, tetap kita bagikan juga ya ke masyarakat ataupun Ya. jemaah, luar biasa. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting juga buat para panitia kurban ya. Memang kalau kita amati ya Bi ya, ini sering dan banyak terjadi hampir setiap tahun di momen Idul Adha, banyak saudara-saudara kita yang non muslim itu, saudara kita yang luar biasa perhatiannya ingin ikut bersama di acara tersebut ya. Tapi yang paling penting kita sikapi dari penjelasan Abi tadi, ini cambuk ya buat kita umat Islam ya, mudah-mudahan ya kita juga terus menjadi semangat untuk berkurban ya. Masih ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI. Abi, ada hal yang penting lagi Bi, tadi Abi sudah menjelaskan kriteria dari hewan kurban, tadi dari usia Bi. Apakah ada kriteria yang lain Bi? Misalnya tentang body ataupun badan, kesehatan dan lain sebagainya Bi. Ya. Tentunya ada ya. Dari segi bobot, nah ini dalam berkurban tentu hewan yang gemuk tentu lebih diutamakan, menjadi pilihan Iya. dibandingkan hewan yang kurus. Ini hewan ya. Tapi kalau orang mungkin berbeda. Iya. Lebih bagus mana orang gemuk sama orang kurus? Nah, itu kalau orang mungkin berbeda-beda lah seleranya. Ya, tapi kalau hewan